Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pengandaian manusia atau menggambarkan manusia seperti bentuk yang lain atau seperti hewan, itu pasti pernah terjadi. Di Alkitab ada terjadi, dalam kehidupan sehari-hari mungkin juga pernah terjadi. Ada respon yang berbeda-beda. Mungkin ada yang mengevaluasi diri, melihat apa yang salah dengan diriku sehingga aku harus diandaikan dengan bentuk yang lain. Tetapi ada mungkin karena aku tidak suka, aku marah. Padahal karena saya licik, mungkin saya digambarkan seperti seekor kancil. Karena aku kotor, digambarkan mungkin dengan seekor hewan yang kotor. Tetapi di Alkitab juga Yohanes pernah menyapa orang Farisi dengan sebutan hai keturunan ular beludak. Dalam Amsal, manusia disuruh belajar kepada seekor semut. Karena ternyata kita bisa sakit hati. Mengapa? Karena aku manusia, masa belajar dengan semut? Tetapi firman Tuhan itu ingin mengingatkan bahwa mungkin ada kalanya manusia kemalasannya itu seperti ataupun tidak dimiliki oleh semut. Semut itu jauh lebih rajin daripada manusia. Firman Tuhan yang lain, manusia harus memiliki hati yang tulus seperti merpati. Karena mungkin ada kalanya manusia itu memiliki ketulusan di bawah derajat merpati. Ketika firman Tuhan mengandaikan manusia dengan bentuk yang lain, karena firman Tuhan menginginkan kita belajar mengevaluasi diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini manusia diandaikan dengan sebutan seekor domba. Kita ini adalah sekelompok domba yang tersesat. Sebutan ini sangat banyak muncul ketika manusia di pembuangan, bangsa Israel di pembuangan. Mereka tidak merespon dengan sakit hati karena mereka sendiri adalah peternak domba yang tahu bahwa domba itu memang sangat suka mengambil jalannya masing-masing. Bahwa mereka ketika menggembalakan domba itu memang harus menggunakan tongkat agar domba itu bisa berjalan dengan benar. Mereka tahu kerasnya menjadi seorang gembala. Sehingga ketika digambarkan yang kedua, manusia itu seperti sekelompok domba yang tersesat karena ternyata manusia itu hidup dengan keinginannya sendiri. Manusia itu memiliki tujuan untuk mencapai keinginannya sendiri. Sebenarnya kita melihat tidak ada yang salah dengan keinginan. Manusia harus memiliki keinginan atau cita-cita. Tetapi bisa jadi memang ketika mau berusaha mencapai keinginan itu, manusia bisa membahagiakan orang lain. Aku ingin memiliki harta yang banyak supaya aku bisa membantu orang lain. Tetapi bisa jadi dengan mencapai keinginannya, manusia merugikan orang lain. Aku menjadi seorang pedagang, aku ingin dapat keuntungan yang banyak, aku mengatur harga sehingga orang lain rugi dan miskin. Atau mungkin yang ketiga, ada manusia yang berusaha mencapai keinginannya dan memang harus merugikan orang lain. Harus rugi orang lain baru dia untung. Yang keempat, bisa jadi keinginanku ini membuat aku semakin dekat dengan dosa. Sehingga kehidupanku itu betul-betul dikuasai oleh dosa. Dan bagaimana mungkin bisa persekutuan berjalan dengan baik jika salah satu atau setiap orang di dalamnya berusaha memaksakan keinginannya sendiri. Dalam Alkitab, kisah pertama adalah Adam dan Hawa, di mana pada awal atau ketika Tuhan meninggalkan mereka, ada keinginan dari manusia itu ingin sama seperti Tuhan. Padahal Tuhan sudah membekali mereka dengan firman-Nya. Namun mereka berusaha mencapai keinginan ini dan mereka berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, aku punya keinginan.
orang lain punya keinginan, kita semua punya keinginan. Tetapi kita juga harus melihat di atas keinginanku ada keinginan kita bersama. Di atas keinginan kita bersama ada keinginan Tuhan. Semoga saja aku tidak memaksakan keinginanku padahal itu bertentangan dengan keinginan bersama, apalagi keinginan Tuhan. Namun ini bisa terjadi bahwa keinginanku, keinginan kita bersama, keinginan satu keluarga itu adalah keinginan Tuhan. Inilah yang dinamakan dengan rancangan. Tuhan adalah rancangan yang indah. Dikatakan di sini bahwa manusia itu seperti sekelompok domba yang berusaha mencapai keinginannya sehingga mereka tersesat, sehingga mereka dikuasai oleh dosa. Yesaya melihat bahwa yang terjadi pada bangsa Israel itu, mereka terbuang hanya karena satu hal. Ada keinginan, ada ego tersendiri yang jelas-jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan sehingga mereka terbuang. Lama-kelamaan mereka diperbudak oleh dosa itu sendiri. Namun Yesaya juga melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam atas apa yang terjadi. Tuhan datang menolong. Dosa manusia itu ditimpakan kepadanya. Demikianlah ketika Yesus datang, Yohanes menyapa, "Lihatlah anak domba Allah. Dia adalah korban bakaran, penebus penyelamat kita." Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Yesus. Sehingga kita tidak dikuasai lagi oleh dosa itu. Tetapi di pagi hari ini, kita mengakui kita tetap punya keinginan. Itu keinginan yang benar. Tetapi sebagai manusia yang diselamatkan, sebagai manusia yang digambarkan sebagai domba, kita adalah domba. Tetapi kita bukan domba yang sesat. Kita adalah domba yang digembalakan oleh gembala yang agung. Dituntun ke air yang jernih, dituntun ke jalan yang benar. Sehingga tidak ada juga batasan bagi seorang anak mengatakan, "Aku sudah dewasa, aku tidak membutuhkan nasihat orang tuaku." Tidak ada. Selama hidupnya, dia harus menghormati orang tuanya, harus menghargai didikan dari orang tuanya. Ketika saya sudah dewasa, saya tidak boleh mengatakan, "Aku tidak butuh nasihat dari kalian. Aku tidak butuh nasihat dari Tuhan, aku sudah dewasa." Tidak seperti itu. Kapanpun dan dimanapun, kita akan tetap dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga kita melihat, kita mengaminkan bahwa kita akan tetap menjadi domba Allah. Tetapi bukan domba yang hidup benar hanya karena tongkat. Bukan domba yang melakukan kebaikan hanya karena hukuman. Tetapi kita menjadi domba Allah, anak-anak Tuhan yang melakukan kebaikan karena kita tahu itu benar, itu baik, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, jadilah anak Tuhan, jadilah domba yang baik karena kita mengenal dan mengetahui itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Betul Tuhan, kami memiliki keinginan, tapi janganlah kiranya keinginan itu menguasai kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.